Satu persatu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dilaporkan ke polisi setelah Bambang Wijoyanto kemarin, giliran Adnan Pandupraja dan Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan ke Barreskrim Polri. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan, untuk pelaporan Abraham Samad, pelanggaran yang dituduhkan adalah kegiatan politik, sebagaimana tertulis dalam artikel Rumah Kaca Abraham Samad yang diunggah ke salah satu layanan jurnalisme warga 17 Januari lalu. Samad dituding melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik dan menjanjikan bantuan hukum dalam perkara Emir Mois. Dalam kasus ini, Samad dituduh akan membantu meringankan hukuman Emir Mois. Sudah 3 pimpinan KPK yang dilaporkan ke Mabes Polri, bahkan Bambang Wijoyanto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga akan menyusul. Presidium Jatim AM dari Aliansi Masyarakat Jawa Timur melaporkan Zulkarnain terkait dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Timur tahun 2008. Zulkarnain dituding menerima suap 2,8 miliar rupiah untuk menghentikan penyidikan kasus yang juga diduga melibatkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Lumpuh sudah kerja KPK, dari semula 5 pimpinan, kemudian tinggal 4, menyusul selesainya masa tugas Busro Mukodas. Dan kini, satu persatu komisioner dipolisikan. Menanggapi hal ini, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menilai laporan masyarakat ke Barreskrim Polri tersebut menjurus fitnah. Teman-teman semua, adalah hak setiap warga negara untuk melaporkan siapa saja, ya, termasuk pimpinan KPK. Jadi, tetapi pimpinan KPK juga warga negara juga, yang juga punya hak untuk melakukan upaya hukum balik, ya, apabila dirasa pihak-pihak yang melaporkan pimpinan KPK itu tidak didasari oleh bukti-bukti dan hanya bersifat fitnah belaka. Sejumlah pelaporan tadi merupakan kelanjutan dari rentetan masalah yang merundung Komisi Anti Korupsi belakangan ini. Sehari setelah penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, beredar foto mesra yang menunjukkan orang mirip Ketua KPK Abraham Samad sedang bersama Putri Indonesia. Selanjutnya pada Jumat 23 Januari, Barreskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pasangan calon yang bersengketa. Keesokannya, Sabtu 24 Januari, giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja dilaporkan ke Barreskrim Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desi Timber, perusahaan penerbangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur pada tahun 2006 saat Adnan menjadi penasehat hukum perusahaan itu. Belum lagi, rencananya Zulkarnain akan dilaporkan juga pada Rabu yang akan datang. Bila Zulkarnain juga dilaporkan, maka KPK benar-benar terancam lumpuh karena semua pimpinan KPK tersandung masalah hukum. Ya, pemirsa, akankah semua pimpinan KPK ini nanti bubar begitu ya, semuanya tersandung masalah hukum? Ya, memang minggu-minggu terakhir ini tampaknya minggu yang paling sibuk ini bagi KPK, juga kepolisian, dan juga Presiden Jokowi ya. Begitu banyak ini peristiwa-peristiwa yang seakan terus belum ada solusinya hingga saat ini, meskipun sudah ada upaya ya dari Presiden dengan membentuk tim independen. Tetapi terkait dengan komisioner-komisioner KPK yang kemudian dilaporkan atau tersangkut masalah hukum ini, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada Pak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR dari PDIP ya. Selamat malam Pak Masinton.
Pak Said Salahuddin, pengamat hukum tata negara. Selamat malam, Pak Said. Dan ini Pak Kombes Polisi Rikwanto, Kabag Penum Mabes Polri. Selamat malam, Pak Rikwanto. Ini tepatnya ke Pak Rikwanto dulu. Ini kan sudah banyak dilaporkan, Bambang Wijoyanto sudah tersangka. Ini tinggal 3 pimpinan KPK, kemudian Adnan Pandu dan juga Zulkarnain juga dilaporkan. Abraham Samad juga ya Pak ya? Iya, betul. Nah ini statusnya seperti apa sekarang Pak, perkembangannya yang 3? Memang dilaporkan semua ya. Yang terakhir Pak Zulkarnain itu masih mereka kompres saja di media, namun belum melaporkan. Ada rencana di media juga dikatakan besok baru mau melaporkan ke Baris Krim Polri. Namun yang jelas yang sekarang belum ada laporan terhadap Pak Zulkarnain. Kemudian yang lainnya Pak AS, ya Abraham Samad dilaporkan juga 2 LP, 2 laporan polisi. Kemudian Pak Nan juga dilaporkan juga kasus di Kaltim. Kemudian Pak BW juga dilaporkan juga, sekarang sudah jadi tersangka. Iya, ini perkembangan kasusnya. Kalau BW Bambang Wijoyanto sudah tersangka, yang lainnya Abraham Samad juga. Kalau BW ini masih proses penyidikan. Ya, ada rencana pemanggilan lagi setelah diperiksa pertama waktu penangkapan dalam waktu dekat, cuma belum dijadwalkan. Kemudian untuk yang laporan yang sudah masuk kepada Pak Nan maupun Pak AS itu masih kita pelajari. Kita masih melihat ada unsur pidananya atau tidak. Ya. Jadi prosesnya masih panjang. Artinya menentukan pidananya, kemudian kalau ada pidana juga memeriksa lagi para saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti. Jadi belum ada status kepada mereka berdua selain status terlapor. Ya, ini kan kemudian menjadi sorotan begitu ya Pak Rikwanto, ketika Bambang Wijoyanto dilaporkan tanggal 19 ya Pak ya, tanggal 21 langsung ditangkap begitu ya Pak? 23 ya. Ya dulu ya, langsung ditangkap begitu. Nah ini belum ada penjelasan dari pihak kepolisian ini Pak ya, tentang penangkapan yang dipermasalahkan ini. Nah, sudah banyak penjelasan ya. Kan sudah jelas, manakala sebuah kasus dilaporkan, unsur pidananya masuk, kemudian saksinya ada, alat buktinya ada, apalagi ada keterangan-keterangan lain ya, seperti saksi ahli dan lain-lain, dan penyidik menganggap itu bisa disikapi dan ditindaklanjuti segera, ya dilakukan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, itu sudah sesuai prosedur begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih. Kita harus break dulu nanti dengan Pak Said dengan juga Pak Masinton ini pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Lanjutkan dialog ini tentang komisioner-komisioner KPK yang dipolisikan. Ini begitu, saya ke Pak Masinton. Banyak mengatakan konflik ini juga disebabkan oleh tekanan-tekanan politik ya terhadap Jokowi dari PDIP atau Megawati begitu ya Pak, yang menyebabkan akhirnya sampai bergulir seperti ini begitu Pak Masinton. Namanya spekulasi kan juga bisa liar. Spekulasi orang kan menduga-duga, mereka-reka gitu kan. Nah yang jelas kan sepanjang perjalanan Pak Jokowi, baik itu sebagai wali kota di Solo dan gubernur di DKI Jakarta, hingga bahkan sekarang menjadi presiden, nggak ada itu tekanan. Nggak ada itu yang namanya partai mengintervensi Pak Jokowi. Nah, dalam konteks pengajuan kabinet umpamanya, ya PDI cuman ada 4 kader di situ, sama dengan Partai Nasdem juga. Di antara akhirnya nggak pernah minta porsi banyak kalau mau menekan gitu ya. Proporsional aja kalau PDI itu dalam konteks hubungan dengan Pak Presiden, apalagi ini Pak Jokowi kan sebagai kader partai yang memang ditugaskan oleh partai dan diberikan mandat menjadi presiden. Baik, Pak, ini Pak Masinton terkait dengan kondisi saat ini ya, ketika kemudian komisioner-komisioner KPK ini bisa terancam habis begitu ya. Nah, banyak yang berharap ada langkah dari presiden, ada solusi begitu dari presiden, bukan hanya sekedar yang pidato yang normatif begitu kan, ada langkah yang real begitu. Kita juga miris, kita pengen KPK ini sebagai sebuah institusi penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi, dia menjadi sebuah lembaga yang kuat gitu ya. Nah, tapi sebuah lembaga yang kuat ini juga harus dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermasalah dengan kasus hukum gitu. Dan juga lembaga ini juga harus dipimpin oleh orang-orang yang punya sikap kenegarawanan, tidak mentang-mentang. Nah, kan nggak boleh menggunakan kekuasaan itu untuk mentang-mentang gitu ya. Nah itu yang membuat ketersinggungan banyak orang. Nah KPK juga harus sadar bahwa mereka juga banyak diincar, terutama orang-orang yang nggak pengen
kasus-kasus korupsinya diungkap, maka segala cara diupayakan untuk melemahkan KPK. Tapi ini kan para komisioner KPK ini kan sudah melalui fit and proper test di DPR juga ya, sudah dinyatakan bahwa kasus-kasus itu sudah clear begitu kan. Tapi kenapa kemudian? Yaitu dia, kalau fit and proper itu kan bukan menghilangkan unsur apa, kenapa kalau bisa ada lolos pelanggaran begitu hukum, kalau masih? Kan ada dari panitia seleksi, ada laporan masyarakat pada saat itu, seumpama belum ada laporan-laporan. Kalau kemudian ada apa laporan berkaitan dengan kasus-kasus mereka di masa lalu, saya rasa asal jangan ada unsur kriminalisasinya ya. Semua orang kan bersamaan di hadapan hukum. Yang penting jangan ada unsur kriminalisasi dan politisasi dalam kasus-kasus Sampai saat tersebut. ini Anda memandang belum ada itu kriminalisasi atau bagaimana? Saya melihat belum melihat ke arah sana, tapi ya memang harus dimintakan ke polisi juga kalau memang tidak ada unsur pidananya ya jangan dipidanakan gitu ya. Baik. Nah, ini saya ke Pak Said Salahuddin ya. Banyak yang mempermasalahkan penangkapan Bambang Wijoyanto begitu. Nah, sudah di pra peradilan kalau tidak salah ya. Demikian juga Budi Gunawan juga pra peradilan. Nah, ini kalau menghadapi spekulasi atau konflik seperti ini nih, apa yang bisa dilakukan? Ada yang mengatakan bahwa untuk membuktikan ini sebenarnya mudah. KPK bisa minta gelar perkara begitu ke pihak kepolisian untuk membeberkan semua apa permasalahan sehingga jika memang ada yang dituduhkan itu bisa terungkap begitu. Begini, pertama menurut saya tidak tepat atau saya tidak setuju misalnya dikatakan ini hanya persoalan personal, bukan institusi. Kalau dia levelnya misal banyak berita yang lalu-lalu ya, ada oknum polisi ya dengan pangkat yang rendah, TNI pangkat yang rendah, ribut di jalanan gitu, itu nggak bisa kita sebut sebagai institusi itu. Gitu ya. Tetapi kalau sudah pada level pimpinan gitu, itu cenderung bisa kita katakan itu sebagai ada persoalan di antara dua institusi. Nah, dua institusi ini juga harus kita rujuknya kepada konstitusi. Apa kata konstitusi? Jadi sebetulnya sekalipun KPK ini tidak eksplisit nomenklaturnya disebut dalam konstitusi, tetapi oleh para pakar-pakar hukum tata negara dia diklasifikasikan sebagai organ yang mempunyai constitutional important. Jadi organ ini sangat penting karena fungsi dan misinya adalah memberantas korupsi. Itu menjadi penting. Dan juga Mbak Rahma, untuk bisa menjadi pimpinan KPK, itu juga tidak melalui proses yang mudah. Mbak Rahma sebut tadi misalnya ada fit and proper test. Jadi dia diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden, lantas kemudian DPR menyetujui. Dua institusi negara, main organ, yaitu kekuasaan eksekutif, Presiden, dan kekuasaan legislatif DPR, menyetujui. Gitu kan? Menyetujui orang ini terpilih. Tadi juga di dalam proses fit and proper test itu apa yang menjadi laporan masyarakat dan seterusnya itu diklarifikasi gitu. Itulah yang terjadi pada Pak Bambang Wijoyanto, Pak Abraham Samad dan yang lain-lain di 2011. Jadi kasus yang menimpa Pak Bambang itu juga sebetulnya sudah diklarifikasi. Maka saya kaget ketika itu masih dipersoalkan. Saya tidak mengatakan bahwa orang tidak boleh mempersoalkan, tidak. Tentu saja kalau kita mengacu kepada hukum pidana itu ya setiap waktu orang bisa saja ada temuan baru juga bisa dilaporkan dan seterusnya. Tetapi karena sekali lagi ini persoalan institusi, kita nggak bisa hanya melihat pada persoalan institusi, persoalan hukum pidananya, hukum konstitusinya juga dilihat. Nah, kata hukum konstitusi itu begini, Mbak Rahma. Pimpinan KPK itu dia tidak bisa menjabat lagi kalau statusnya tersangka. Tidak ada organ institusi negara lain yang baru statusnya tersangka itu tidak boleh menjabat lagi, harus diberhentikan sementara. Tidak ada, cuma KPK aja. Tapi setelah itu bisa menjabat lagi jika tidak terbukti begitu. Yang lain, lembaga-lembaga yang lain, komisi-komisi, badan-badan negara, menteri, KPU, Komnas HAM dan seterusnya itu bahkan harus jadi terdakwa dulu, bahkan terpidana. Jadi nggak gampang gitu dia. Nah, KPK ini terkesan gampang sekali. Kenapa gampang? Gampang itu maknanya sebetulnya untuk membuktikan bahwa lembaga ini harus benar-benar bersih. Tidak boleh ada orang yang bermasalah yang duduk di situ.
maka nilai etika moralnya itu tinggi sekali dia. Begitu tersangka saja nggak boleh kata undang-undang, kata undang-undang KPK. Cuma KPK yang begitu, yang lain tidak. Nah, itulah maka saya katakan posisi BW misalnya ditetapkan sebagai tersangka dari hukum pidananya nggak keliru. Polisi merasa hukum acaranya begini, ada orang lapor, kami proses, memenuhi bukti, ya kami tahan, kan kira-kira begitu. Sampai di situ nggak masalah. Tapi muncul masalah menurut saya ketika mungkin polisi kurang memperhatikan aspek-aspek konstitusionalitas tadi itu di pimpinan KPK-nya, bahwa tidak boleh sembarangan menetapkan, jangan bahasa sembarangan lah, tidak boleh terburu-buru juga menetapkan status tersangka kepada pimpinan KPK karena ini dampaknya kepada lembaganya. Mungkin karena sebelumnya terburu-buru calon Kapolri disatakan tersangka ini gara-garanya. Nah, itu kan makanya ada muncul perdebatan, misalnya ini dikaitkan dengan persaingan balas dendam gitu ya. Ini Pak Budi Gunawan tetapkan tersangka, terus kemudian ditetapkanlah Pak Bambang Wijoyanto. Tapi sebetulnya yang saya tahu, kasus Pak BG itu kan sudah zaman era Pak Bibit dulu tuh. KPK era sebelum Pak Abraham Samad, Pak Bambang Wijoyanto sudah diproses juga. Cuma belum memenuhi gitu. Itu keterangan Pak Bibit juga begitu, belum memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi KPK dalam praktiknya mereka itu memang tidak mudah menetapkan status sebagai tersangka sebelum mereka yakin betul. Padahal orang yang mereka tetapkan sebagai tersangka itu pun tidak otomatis misalnya berhenti dari jabatannya, tidak seperti diri mereka. Tapi KPK-nya ditetapkan sebagai tersangka sehingga mudah. Kalau orang melapor begini, ya 5 orang jadi pimpinan KPK, 5 orang dilaporkan, 1 hari juga bisa diberhentikan. Baik, kita harus break ini, kita lanjutkan lagi nanti ini. Pemirsa, ada Pak Berita segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kan dialog ini sudah ada Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR dari PKS. Selamat malam, Pak Nasir. Iya, ini kita lanjutkan langsung ke Pak Nasir aja ini ya, karena kita tahu saat ini perkembangannya sudah sampai seperti ini. Kita tidak tahu nih endingnya seperti apa ini ya, konflik KPK Polri yang sudah berjilid-jilid ini. Nah, kali ini komisioner KPK sudah dilaporkan. Ini bisa habis ini komisioner KPK nih? Ya, kalaupun habis kan juga Presiden punya jalan keluar, ya, menerbitkan keputusan Presiden untuk mengganti mereka atau memberhentikan mereka, menerbitkan Perpu, ya kan, untuk kemudian menghadirkan calon pimpinan, kemudian membentuk tim seleksi atau panitia seleksi untuk mendapatkan capim-capim KPK yang akan diseleksi oleh DPR untuk periode yang akan datang. Ini kan kasus-kasus yang sudah berjalan ini bisa terhenti semua ya Pak ya, yang sudah ditangani KPK sampai saat ini? Ya sebenarnya kan KPK itu sebuah sistem. Jadi pengakuan KPK dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 mengatakan bahwa sistem di KPK itu berjalan dengan baik. Jadi kalaupun tidak ada pimpinan tetap aja, cuman barangkali tongkat komandonya nggak ada, pengambil keputusan nggak ada. Tapi dengan adanya kalau misalnya nanti mereka diberhentikan, ya kemudian hadir pimpinan baru lewat Perpu, tentu saja Perpu memberikan kewenangan kepada pimpinan tersebut untuk melanjutkan kasus-kasus hukum yang ada di di KPK. Iya, tapi ini konflik ini kemudian berawal dari penetapan tersangka Budi Gunawan begitu ya, yang dianggap terburu-buru, kemudian ini juga dianggap terburu-buru juga oleh Bambang Wijoyanto juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Anda solusinya seperti apa ini sebenarnya? Ya, ini sebenarnya konsekuensi dari lembaga yang punya kewenangan yang sama, ya. Jadi KPK, Kejaksaan, Polisi punya kewenangan yang sama. Sama-sama juga melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Nah, makanya kan ada pemikiran nih, walaupun belum semua sepakat bahwa nanti untuk korupsi hanya KPK, sementara polisi itu hanya menangani masalah-masalah pidana umum, sehingga kemudian tidak terjadi benturan, ya kan, tidak terjadi benturan. Nah, kondisi seperti ini kan karena punya sama-sama kewenangannya, sama-sama mengurus hal yang sama, ya maka tumpang tindih kemudian benturan itu nggak bisa dihindari begitu. Jadi menurut saya kurang tepat juga kalau kemudian disebut konflik KPK dengan Polri ya. Tapi ini kan hubungan antara penyidik dan tersangka. Ya, hubungan penyidik dan tersangka, bahwa kemudian terjadinya tidak begitu jauh dengan penetapan BG sebagai tersangka, ya kemudian persepsi publik melihat seperti itu, ya sah-sah saja kalau publik mempersepsikan seperti itu. Baik, ini kita kembali ke Pak Rikwanto ya, Pak Rikwanto, dua-duanya sudah mengajukan pra peradilan ya, baik Bambang Wijoyanto maupun
Budi Gunawan. Nah, ada yang mengatakan tadi itu ya bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan besar ini terkait penangkapan Bambang Wijoyanto banyak yang mengkritisi begitu. Nah, ini sebenarnya bisa diungkap secara transparan melalui gelar perkara. Benar seperti itu, Pak Rikwanto? Ya, mungkin masyarakat menganggap fantastis ya, pimpinan KPK bisa ditangkap gitu. Padahal kita harus mengacu azas-azas hukum. Semua orang itu sama di mata hukum. Kalau memang punya pasal pidana dan itu bisa dibuktikan, dia bisa kena proses pidana, dan salah satu prosesnya adalah dari pemanggilan maupun penangkapan maupun penahanan. Itu sebuah yang biasa dan wajar saja. Cuma menjadi fantastis karena yang ditangkap pimpinan KPK ya. Tapi dalam proses hukumnya sama saja dengan yang lain, tidak ada yang spesial di situ. Tadi masalah pra peradilan itu nanti yang punya hajat masing-masing yang mengajukan ya. Namun yang menentukan kapan sidangnya itu pihak pengadilan. Mereka akan menjadwalkan kapan peradilan dari Pak BG, kapan peradilan dari Pak BW. Jadi ini hanya terungkap nanti kalau pengadilan begitu ya Pak? Memang saluran hukumnya begitu, nanti diuji di sana. Iya. Yang dilakukan terhadap Pak BG itu bagaimana secara hukum, yang dilakukan kepada Pak B bagaimana secara hukum. Kira-kira biasanya berapa lama itu prosesnya Pak? Itu kalau sebentar kok. Kebanyakan pada umumnya 1 minggu proses pra-peradilan itu. Nah ini menurut Anda Pak Said bisa menengahi atau memberi solusi begitu ya, karena kan selama ini saling menuduh begitu ya, dianggap KPK bermain politik begitu menetapkan Budi Gunawan, demikian juga sebaliknya dianggap kriminalisasi Bambang Wijoyanto. Nah ini bisa nanti dengan keluarnya hasil pra-peradilan ini bisa kemudian menengahi menurut Anda Pak Said? Iya, pertama itu hak masing-masing ya, itu boleh-boleh saja gitu. Tetapi apakah ini akan dapat menyelesaikan persoalan, kok saya agak ragu gitu. Maka kalau itu dianggap bisa menjadi penyelesaian masalah, saya kira kan Presiden juga tidak perlu berinisiatif membentuk tim. Nah, karena Presiden boleh jadi juga sudah memperhitungkan kalau prosesnya ini dibiarkan dengan cara-cara yang normal dalam situasi yang tidak normal, maka ini dikhawatirkan akan berlarut-larut dan tidak mencapai satu penyelesaian yang bisa memuaskan seluruh pihak, kira-kira khususnya publik. Nah, oleh karena itu proses itu sih menurut saya jalan terus saja, tidak ada masalah gitu. Tapi ada proses-proses lain juga yang diharapkan bisa turut menciptakan kondisi yang lebih stabil. Salah satunya dengan pembentukan tim oleh maksudnya harus ada yang membuktikan ini tuduhan-tuduhan bermain politik dan kriminalisasi ini perlu dibuktikan dulu tidak? Tapi kan tidak putusan itu kemudian pra-peradilan itu mengatakan iya Anda terbukti Anda main politik, ini Anda tidak begitu. Wah, melalui tim independen bisa juga kan ya, itu bisa diungkap melalui tim independen juga. Ya indikasi-indikasi bisa saja, misal kalau dulu itu kan zaman Pak Adnan Buyung dulu ya. Zaman Bang Buyung waktu dibentuk oleh Pak SBY pada kasus Polri KPK juga itu kan misalnya kalau saya nggak keliru itu apa dulu tidak cukup bukti gitu ya kira-kira ya penetapan tersangka itu misalnya gitu. Jadi untuk mendalami gitu loh, apakah misalnya penetapan Pak Budi ini sesuatu yang direkayasa atau tidak. Gitu kan, mendalami apakah penangkapan Pak Bambang ini rekayasa atau tidak. Nah, sepanjang itu memang sesuatu yang sudah berjalan sesuai prosedur, tidak ada motif-motif tertentu, begitu kan? Nah, proses hukum yang sudah ada itulah yang ditempuh. Baik ini Pak Masinton banyak yang berharap dari tim independen ini ya, tetapi kok sampai saat ini belum ada kepresnya ya Pak Masinton ya? Presidennya lagi ke Sumatera Utara, nggak tahu deh kalau balik tadi dibuatin kepres. Iya, tapi yang sejauh ini menurut Anda harapannya memang di tim independen atau seperti apa nih solusinya? Presiden kan sudah menjelaskan waktu di Istana Bogor maupun di Istana Negara pada saat itu proses hukumnya biar berjalan dan tidak boleh ada lembaga yang merasa paling hebat, lembaga yang paling sok tahu hukum. Arahnya ke siapa nih ya kira-kira itu maksudnya? Ya itu bisa ke KPK dan bisa ke polisi juga, ya kedua-duanya tadi. Nah itu kan Pak tanya kan hari ini gini, semua awalnya itu kan ketika KPK ujuk-ujuk tidak menghargai proses politik yang sedang berjalan antar institusi negara loh ya, lembaga kepresidenan dan juga lembaga DPR dan juga Polri.
Sumbernya kan di situ. Tiba-tiba mereka mengumumkan Pak Budi Gunawan menjadi tersangka. Ya mbok sabar aja, kenapa? Toh Ketua Mahkamah Konstitusi juga kalau dia terlibat dalam kasus pidana juga bisa ditangkap kok, bisa dijadiin tersangka. Kan gitu ya. Ada presiden apa yang harus bersumber dari situ. Jadi meskipun pidana bisa ditunda begitu ya Pak Nasir. Kalau bicara tim ya, tim tadi, saya termasuk orang yang nggak sependapat dengan ada tim seperti itu. Ya, menurut saya itu buang-buang waktu. Ya, presiden itu kan punya instrumen yang bisa menggali sebuah peristiwa hukum. Dia bisa mendapat masukan dari instrumen-instrumen yang dia miliki. Dia punya staf kepresidenan, dia punya one team press. Ya, saya pikir tim itu menurut saya hanya buang-buang waktu dan nggak jelas juga bagaimana pola rekrutmen mereka. Tapi kalau melihat waktu di masa SBY itu tim 8 berhasil menyelesaikan juga ini cicak buaya kan? Walaupun sebenarnya juga itu rekomendasi ini kok, deponering juga rekomendasi. Sebenarnya waktu itu kan sudah kalau menurut penuturan Pak Hendarman Supanji waktu itu dalam rapat dengan Komisi 3 itu sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan, tapi kemudian kan SBY meminta ke Jaksa Agung untuk melakukan deponering terhadap kasus itu. Nah, kembali ke persoalan tadi, menurut saya proses apa kriteria sehingga kemudian orang-orang itu masuk dalam tim tersebut sampai sekarang juga nggak jelas. Nah, makanya ya menurut saya hal-hal seperti itu akan buang-buang waktu, apalagi kalau kemudian tim itu nanti tidak punya batas waktu sampai kapan mereka bekerja, kewenangannya apa dan sebagainya. Apalagi sampai sekarang dibentuk aja belum begitu ya, di kepresnya aja belum keluar. Menurut saya seperti itu. Jadi memang seharusnya sebelum tim itu terbentuk sudah ada rancangan awal kepresnya, kewenangan sebagainya, sehingga kemudian tim itu ada langsung jadi itu barang. Tapi persoalannya tidak seperti itu begitu. Baik, kita harus jangan presiden mau buying time ya, mau buang-buang waktu kemudian mencari hal-hal dan sebagainya. Saya memberi hiburan dulu ya bagi publik ya, tapi itu akan membahayakan presiden sendiri. Ya. Baik, kita harus break dulu nih pemirsa. Ada berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kan dialog saya ke Pak Rikwanto ya, Pak Rikwanto, ketika penangkapan Bambang Wijayanto kemudian polisi ke Polri menjadi sorotan begitu ya, dianggap melakukan penangkapan tidak layak karena diborgol dan lain sebagainya, terlalu cepat. Nah, selanjutnya ini pada kasus-kasus pelaporan yang lainnya, ini apa upaya Polri agar tidak mendapat tuduhan yang sama, kriminalisasi, kemudian karena balas dendam. Nah, ini apa upaya Polri untuk tidak? Itu kan opini yang dibangun ya. Penyidik itu, Polri itu tidak punya pikiran macam-macam. Kalau nangkap ya begitu. Bahkan kalau dalam penangkapan itu yang kejar-kejaran, tembak-tembakan, ada tersangkanya tertembak juga ada. Ada yang disergap rame-rame, ditindihin juga ada. Tapi itu kan maling biasanya Pak ya? Enggak, kita nggak bicara maling. Ini Ketua KPK ya Pak? Kita nggak bicara maling, kita bicara proses penangkapan. Ya, kemudian ada yang cuma, sini kamu ikut, oh iya Pak ikut, diajak, dia tarik tangannya juga ada. Ada yang harus memang dicari-cari, nggak ketemu. Jadi gini, penangkapan itu masalah teknis, masalah taktis, masalah strategi. Jadi bukan masalah aturan-aturan seorang pejabat tinggi harus begini, kalau tukang bakso harus begini, kalau pemulung harus begini, tidak. Tapi memang sempat ada perlawanan ya Pak ya dari Bambang Jadi Wijayanto. yang dilihat itu, orang ini akan ditangkap. Siapa orang ini? Tempat tinggalnya di mana? Kalau pagi, siang, sore bagaimana? Rumahnya, gangnya ada berapa? Kemudian warga situ pro nggak sama dia, karena maaf, kalau ada maling yang suka jadi Robin Hood kan, malah warga kita pasti menyukai dia, pasti menjadi pembela dia. Itu dipelajari betul, baru tentukan kita berapa orang bagusnya ya, supaya dia kalau disergap sini nggak lari ke sana, nggak lari ke sana, harus tutup gang-gangnya. Kita harus pakai alat apa ya, dan lain-lain ya, sampai jamnya, cuacanya di daerah mana tentukan, baru kita siapkan personilnya dan segala sesuatunya. Itu masalah strategi, taktik, teknis. Jadi tidak melihat siapa dia, tapi bagaimana bisa menangkap dia. Itu pertimbangannya ya, berapa personil ketika ya itulah yang dipertimbangkan. Yang tahu itu penyidik di lapangan, bukan kita yang membaca buku, bukan kita yang dalam kamar melihat kok seseorang dilakukan segini, bukan ujuk-ujuk, enggak. Penangkapan itu udah survei, ya ada pemetaan dulu. Setelah dirasakan cukup, wah tempatnya di sini jam sekian karena kebiasaannya begini dan efek reaksinya paling sedikit, itu yang dilakukan. Ya, jadi sudah melalui pertimbangan tersendiri. Ya, itu masalah tidak bicara masalah bacaan-bacaan ABC ketentuan-ketentuan, tidak. Ini bicara strategi, taktik, teknis. Karena kita diberikan kewenangan melanggar HAM ya untuk menegakkan hukum. Ya, ini terkait
selanjutnya ini ada Pak Pandu, kemudian Pak Zulkarnain dan Pak Abraham Samad ini yang juga akan menghadapi kasus yang serupa begitu ya Pak ya? Kalau mereka itu kan kita pelajari dulu kasusnya. Siapapun bisa laporan. Besok bisa laporan semua orang ya kita terima. Cuma kita pelajari apakah ada unsur pidana itu tidak. Kalau tidak ada ya kita tidak lanjuti. Kalau ada kita lengkapi. Nah, jadi biasa-biasa aja. Jadi kalau tadi dikatakan oleh rekan kita dari PDI, dia jadi sasaran untuk orang menyalahkan dia, wajar-wajar aja. Penjahat, maling, preman, itu kalau duduk di warung, ngopi, atau minum-minum keras, itu pasti duduknya di pojok, di tembok. Kenapa? Takut dibokong dia. Karena dia sering melakukan kejahatan. Nah, kita juga polisi begitu, sering nangkep penjahat, nangkep teroris, kita juga jadi sasaran teroris. Itu sebuah resiko. Ya, penegak hukum yang lain juga demikian, jaksa, termasuk juga pimpinan KPK. Nah, makanya bentengi kita untuk supaya tidak menjadi korban kejahatan. Artinya tidak menjadi sasaran tembak pihak-pihak tertentu. Nah, ini dengan tidak menjadi pelaku kejahatan juga. Ya, ini terkait dengan selanjutnya begitu ya, tersangka-tersangka selanjutnya. Ini ada upaya tidak dari kepolisian untuk menjelaskan ke publik begitu ya bahwa tidak akan terjadi kriminalisasi, tidak bahasa kriminalisasi itu kan bahasa yang dibuat. Itu kan bahasa lapangan, bahasa tuduhan atau dugaan, ya. Dan bahasa itu lebih senang digaung-gaungkan daripada dibuktikan. Dan kadang-kadang sudah dibuktikan juga tidak percaya, lebih suka digaung-gaungkan. Itu mekanisme di lapangan. Iya. Tidak bisa juga kita redam, kita cegah karena memang niatnya memang mengagung-agungkan kata-kata itu. Biarkan aja, yang penting kita buktikan saja proses hukumnya berjalan dan bisa berjalan ya sesuai dengan aturan yang ada. Berkas jadi, kirim jaksa, di pengadilan diuji. Ini yakin Pak nanti di pra-peradilan yang Bambang Wijoyanto ini polisi akan menang begitu ya? Kan sudah kita bisa baca ya, ini bukan bicara BG atau BW ya. Hakim kan menimbang, kenapa kamu menangkap, apa alasannya, kan itu aja yang ditanya. Begitu cukup hal-hal yang untuk dikatakan itu bisa menangkap, ya hakim ya bilang ya memang sah. Begitu juga Pak BG memperadilankan sebagai tersangka. Apakah tuntutan di peradilan oleh Pak BG itu ada di KUHP atau memang ada hukum progresif, hukum yang tumbuh yang berkembang dan bisa diterima oleh hakim, ya monggo hakimnya. Iya, iya. Baik, sampai saat ini sejauh mana statusnya kasus Bambang Wijoyanto ini Pak, sampai di mana? Dia tersangka dan saat ini sedang proses hukum. Saya sudah diserahkan, berkas perkara masih disiapkan belum? Ya. Belum, karena dalam waktu dekat juga akan ada pemanggilan kembali terhadap yang bersangkutan, cuma jadwalnya belum ditentukan. Iya, ini Pak Said, kalau Anda lihat tampaknya Presiden ini seperti di tengah-tengah begitu ya Pak ya, ada tarik-menarik seperti ini. Nah ini menurut Anda akibat aturan atau hukumnya atau karena akibat lebih pada masalah politik begini Pak? Saya kaitkan pada dua hal tadi yang beliau sampaikan ya. Yang pertama soal misalnya kriminalisasi gitu. Istilah kriminalisasi itu juga diucapkan loh oleh Presiden. Kalau Presiden mengucapkan, kemungkinannya cuma dua. Sudah terjadi kriminalisasi sehingga Presiden memberikan warning, mengingatkan lagi agar jangan dilakukan lagi. Atau sekurang-kurangnya Presiden sudah mencium ada arah ke sana, arah menuju kriminalisasi. Kalau tidak ada sama sekali kriminalisasi indikasinya atau sudah terjadi, menurut saya nggak mungkin Presiden akan mengatakan itu. Itu soal kriminalisasi. Nah, tapi kan Presiden juga nggak menjelaskan siapa yang dikriminalkan, apakah KPK dikriminalisasi Polri atau Polri dikriminalisasi KPK, kan gitu. Atau dua-duanya. Atau dua-duanya. Tapi ada kriminalisasi itu, saya percaya iya. Bukan hoax ini ya? Bukan hoax. Presiden juga mengatakan itu. Nah, terus kemudian kalau persoalan ini KPK dan polisi hari ini, Presiden misalnya mengatakan waktu pertama ya di Istana Bogor itu, jangan timbul gesekan-gesekan gitu ya. Jalanlah sesuai dengan kewenangannya. Terus Bang Nasir juga mengatakan tadi misalnya ada ide bagaimana usus soal korupsi itu KPK saja ya, kewenangan KPK supaya polisi di kewenangan yang lain gitu. Kasus yang terjadi sekarang itu tidak ada persoalan sengketa kewenangan di antara dua lembaga ini, sama sekali nggak ada.
Coba lihat di mana sengketa kewenangannya. Antara institusi Polri dan KPK yang sekarang berseteru itu tidak memunculkan sengketa kewenangan di antara dua lembaga. Kalaupun ada mekanismenya. Namanya SKLM di Mahkamah Konstitusi bagi lembaga-lembaga negara. Karena memang tidak ada yang mengajukan. Baik, ditambahin singkat ini oleh Pak Nasir. Ya, jadi kan begini, jadi kan karena lembaga-lembaga ini punya kewenangan yang sama, ya, dia bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, ya kan, tentu mudah bagi mereka untuk kemudian menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat, lalu kemudian mereka mendalami laporan itu, dan mereka menemukan unsur ada pidana di dalamnya, sehingga mereka bisa mengeksekusi, ya kan. Jadi ketika misalnya KPK ya menetapkan BG sebagai tersangka, ya, lalu kemudian ada laporan masyarakat kepada kepolisian, lalu kemudian mereka mendalami laporan ini, lalu kemudian setelah mereka mendengar keterangan saksi, ahli dan lain sebagainya, mereka kemudian mengambil kesimpulan ini sudah bisa jadi tersangka. Nah, itu kan punya kewenangan yang sama, ya kan? Jadi sama-sama punya senjata, sama-sama punya diskresi. Nah, makanya kan ke depan kan harus diatur. DPR sebagai lembaga yang punya kewenangan dalam bidang regulasi atau legislasi perlu mencermati ini, ya, sehingga ke depan pengaturannya, terutama dalam revisi KUHP dan KUHP, kemudian revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang KPK, ini harus diperhatikan, ya, sehingga itu kemudian sehingga tidak terjadi benturan di lembaga-lembaga ini. Kita berharap ketiga lembaga ini menjadi kompak. Tidak gesekan karena jalurnya beda-beda ini. Baik, kita harus break dulu nih. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Sudah di segmen terakhir, jadi mungkin sekaligus closing statement ini. Silakan Pak Masinton dulu nih. Ya, kita pengen persoalan antara KPK dan Polri ini bisa cepat selesai, ya. Nah, semuanya harus ditempuh melalui jalur hukum. Jangan ada penyelesaian kayak seperti presiden sebelumnya itu dengan menyampingkan kasus itu dengan alasan kepentingan umum. Menurut kita upaya penyelesaian hukum itu harus tetap dijalankan sesuai saran dari presiden tersebut. Nah, kita pengen nggak ada lagi nanti lembaga yang seakan-akan berdiri di atas lembaga lainnya, merasa paling hebat, merasa paling arogan. Nah, itu nggak boleh menurut kita. Nah, itu juga harus negara juga harus bisa membuatkan ininya nanti. Kalau tadi Pak Nasir tadi sudah bisa memberikan beberapa tawaran-tawaran tadi, ya, bagaimana merevisi undang-undang KUHP maupun KUHP, merevisi undang-undang KPK dan lain-lain. Nanti saya rasa di situ nanti bisa dia bisa tersistem nanti upaya penyelesaiannya. Baik, ini Pak Said untuk kedepannya selain tadi itu kewenangannya dibagi, apa perlu ini hak imunitas begitu biar tidak jadi kriminalisasi terus begitu di KPK? Iya, memang begini, pada tingkatan tertentu juga DPR misalnya gitu ya, kalau dia dalam persidangan di dalam gedung dia dalam melaksanakan tugas kewajibannya, itu juga dia tidak bisa dipidana karena ucapannya atau apa, dia juga diproteksi karena itu. Nah, jadi sebetulnya itu ya bukan sesuatu yang baru-baru amat gitu loh ya. Setidaknya kita punya contoh-contoh. Nah, tetapi Ombudsman juga begitu. Ya, Ombudsman juga bisa ada juga aturan main semacam itu. Nah, saya sebetulnya lihat belum ke situ dulu. Tetapi lebih saya bilang tadi bagaimana karena KPK itu terlalu riskan, baru tersangka bisa berhenti. Ini gampang merontokkan kewibawaan lembaga itu karena dia dipimpin oleh pimpinan yang 5 orang itu kan. Kalau seperti Pak Rikwanto bilang tadi, satu hari ada 10 laporan masuk, 10 laporan itu satu hari dikerjain sama polisi, jadi besoknya udah langsung tersangka semua. Besoknya kosong itu pimpinan KPK. Kan nggak begitu cara kita bernegara gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang harus juga dikaji kembali ini. Kalau memang KPK memang baru tersangka harus dia diberhentikan sementara, maka juga harus ada kaidah-kaidah yang diperhatikan agar tidak mudah juga menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka, bukan karena personnya, tetapi juga institusi negaranya ini. Gitu. Nah, soal pembentukan tim saya kira sudah baik. Kalau presiden mengambil dengan caranya sendiri, katakanlah ada Watim-Pres itu untuk internal dia. Penyelesaiannya terhadap institusi yang juga itu punya independensi semacam KPK. Kalau presiden mengambil dengan caranya sendiri, itu boleh jadi resistensi publik itu juga semakin tinggi karena dianggap ada kepentingan-kepentingan politik presiden di situ. Tapi ketika diserahkan kepada orang-orang independen menurut
pandangan presiden sendiri, seperti halnya presiden membentuk tim sel, pansel, orang-orang independen itu kan sedikit banyaknya menumbuhkan kepercayaan publik bahwa ada kehendak dari presiden untuk menyelesaikan persoalan ini dengan melibatkan tokoh-tokoh yang dianggap independen itu. Baik, ditambahkan ini Pak Nasir. Iya, jadi pertama menurut saya memang presiden harus tegas, harus segera mengambil keputusan. Dan tentu keputusan ini tidak semua orang bisa suka, tidak bisa semua orang senang. Dan presiden juga tidak boleh kemudian mempertimbangkan ini. Nanti kalau aku beri keputusan, ada yang pro, ada kontra. Saya pikir keputusan apapun pasti ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Yang kedua menurut saya presiden juga perlu mempertimbangkan apakah tim independen ini ya dibutuhkan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang ada di KPK dan kemudian ada yang di kepolisian. Nah, dan yang ketiga menurut saya memang presiden dalam konteks ini ya sudah benar dalam arti tidak mencampuri urusan yang ada di KPK dengan di kepolisian dalam konteks penegakan hukum. Yeah. Nah, ini adalah proses hukum sedang berjalan. Jadi memang ini sangat mengkagetkan kita, ya, dan bisa berdampak terhadap darurat penanganan hukum di Indonesia. Apalagi kasus-kasus yang ada di KPK dan di kepolisian. Jadi menurut saya ini memang sebuah peristiwa yang luar biasa, ya, peristiwa luar biasa. Dan tentu juga menurut saya semua masyarakat ya harus bisa melihat ini secara jernih. Dan media juga penting untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat ya, sehingga kemudian istilah-istilah yang kemudian mengkonotasikan seolah-olah ini pahlawan, ini pecundang, itu harus menurut saya harus ditiadakan. Ya, karena dengan kasus ini semuanya tersandra ini ya, KPK tersandra, begitu ketuanya, demikian juga Polri, Kapolrinya ini belum jelas terus, tidak ada yang definitif. Ya itu karena kalau Polri tidak ada definitif itu akan berdampak nanti. Ya kami juga di Komisi 3 ingin adanya Polri definitif sehingga rapat kerja dengan kepolisian jelas. Ini kan jadi di Polri terkatung-katung ini Pak ya, karena belum ada Kapolri yang definitif. Banyak desakan juga nih di luar ketika Bambang Wijoyanto mundur, begitu kemudian agar Budi Gunawan juga mundur sehingga kasus ini cepat selesai. Kemudian Polri punya Kapolri yang definitif dengan lebih cepat. Menurut Anda bagaimana nih Pak? Ya, yang pertama memang Polri ya ini menyederhanakan masalahnya. Masalah calon Kapolri urusan Presiden maupun DPR. Kita punya Wakapolri pelaksana tugas Kapolri. Kemudian masalah yang ada antara petinggi KPK dengan petinggi Polri itu diserahkan kepada mekanisme hukum yang ada. Semua sudah tahu itu jalurnya seperti apa dan tinggal dibuktikan saja. Namun apakah ini akan menyelesaikan masalah? Ya kalau semuanya bisa meredam diri, nggak saling memanas-manasi ya bisa saja. Apabila dia dibutuhkan keputusan politik ya monggo-monggo saja, tapi semua pihak harus dikasih muka ya, karena kewibawaan lembaga ini juga harus dijaga. Jangan sampai tadi presiden harus ambil putusan karena memang untuk kepentingan umum, tapi satu pihak babak belur, satu pihak tidak, ya nggak fair juga kalau. Tapi benar tidak ada permintaan juga dari presiden begitu agar Budi Gunawan mundur, itu benar seperti itu Pak? Kalau mundur itu undang-undang KPK menyatakan tersangka bisa mengundurkan diri sementara walaupun begitu. Tapi di polisi, di pegawai negeri lain termasuk TNI tidak demikian. Tidak ada undang-undang di polisi, undang-undang nomor 2 2012 menyatakan tersangka mengundurkan diri. Apabila dia tersangka, dia berhak mendapatkan bantuan hukum, kemudian sampai urus hukum sampai di pengadilan, ya terdakwa juga masih dia menjalaninya. Apabila sudah inkrah, dia kena pidana, apalagi ancaman hukumannya cukup tinggi, baru kita gelar profesi ya, kode etik ya, profesi ya, sidang kode etik profesi untuk menentukan dia dipecat dengan tidak hormat atau dengan hormat. Kebanyakan kalau sudah pidana dengan tidak hormat. Jadi masih panjang ini Pak ya, bukan sampai ya, dan sudah banyak terjadi ya, jadi sudah berjalan masalah-masalah itu. Bukan barang baru di Polri. Ya, jadi memang ini harus dituntaskan ke depan lewat reformasi di bidang hukum. Karena ini kan sebenarnya siklusnya 3 tahunan, 2009, 2012, 2015. Ya kan, kasus KPK dengan Polri ini. Jadi memang harus dituntaskan ke depan. Jangan sampai nanti 2018 terjadi lagi KPK. Ini jilid terakhir lah, mudah-mudahan terakhir ini. Tapi jangan lupa pencetusnya siapa ya. Sebab KPK juga KPK itu kan besar karena ada polisi, ada jaksa di dalamnya. Ya, jadi sama-sama menghormati. Yang membuat dan memesan KPK ya 90% polisi. Iya, baik. Itu juga ya, agar kemudian penegakan hukum ini tetap jalan, tidak tersandra oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Terima kasih nih Pak Rikwanto, Pak Said, Pak Masinton, juga Pak Nasir. Dan pemirsa Ada Apa Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti dengan pembahasan lainnya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih nih Pak. Terima kasih nih Pak Nasir. Sama-sama.